Oke, puji Tuhan. Halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Ya, saya yakin Sobat Waras kaget ya. Nggak kaget dengan berita ini. Karena memang tampang-tampang orang-orang seperti ini ya, nggak tahu diri sih menurut saya. Nggak tahu diri dalam hal hidup berbangsa dan bernegara. Mereka ini ya rame-rame melakukan aksi penolakan terhadap pendirian gereja di Cilegon. Memang di Cilegon itu sejak Indonesia merdeka, bahkan sebelum Indonesia merdeka, tidak ada satupun gereja yang boleh berdiri di sana. Tidak boleh. Bahkan Indonesia sudah 77 tahun, tetapi gereja tidak boleh berdiri di sana. Kenapa? Pertanyaan saya, apakah Cilegon itu adalah Indonesia? Atau Cilegon itu adalah negara Islam? Sehingga orang-orang yang mengaku diri sebagai ustadz, kiai haji, mengaku diri sebagai orang-orang Islam ini tidak mau gereja atau tidak memperbolehkan atau melarang gereja berdiri di sana. Apakah Cilegon ini bukan Indonesia kah? Apakah Cilegon ini sudah jadi negara khilafah kah? Kalau Cilegon masih Indonesia, seharusnya tidak boleh ada orang-orang seperti tampang-tampang ini ya melarang pembangunan rumah ibadah orang lain. Kenapa? Di Cilegon itu ada ribuan orang Kristen di sana. Ribuan orang Kristen, tapi mereka tidak bisa mendirikan rumah ibadah di tanah mereka sendiri. Apa yang membuat mereka begitu ketakutan, kejang-kejang? Mana MUI, suaranya MUI? Kok Anda diam saja? PGI, mana suaramu? Pemerintah, di mana kalian? Jangan hanya ngurusin anti-Islamofobia. Seharusnya yang perlu kalian urusin adalah orang-orang yang saat ini anti dengan kekristenan. Ya, yang anti dengan pembangunan gereja. Yang anti dengan orang-orang yang beribadah kepada Kristus. Ya, tapi kawan-kawan, sebagai orang Kristen kita tidak usahlah sakit hati. Ya, kalau kita bersuara boleh-boleh aja. Tetapi kita tahulah mereka ini memang orang-orang yang masih hidup dalam kegelapan. Belum ada terang Tuhan dalam hidup mereka. Kalau mereka ada Tuhan dalam hatinya, kalau mereka menyembah Tuhan, seharusnya hati pikiran mereka bersih. Hati pikiran mereka tidak akan terganggu. Walaupun ada orang yang berbeda agama dengan mereka. Kenapa? Ketika diskotik, kafe-kafe, ya tempat-tempat maksiat yang ada di Cilegon, kenapa kalian tidak demo? Kenapa dibiarkan izin untuk berdiri? Gereja loh orang untuk beribadah memuji Tuhan. Kok kalian larang untuk dibangun itu? Di mana sih otak kalian ini? Ini bahkan mereka ya melakukan aksi ini ya. Tolak pembangunan gereja di Cilegon. Masa aksi bawa kain kafan hingga ancam turunkan wali kota Cilegon. Ya, kawan-kawan, memang itulah resiko sebagai orang Kristen. Firman Tuhan sudah berkata, kamu akan dianiaya, kamu akan dikucilkan, dan itu digenapi. Kita sebagai orang Kristen, respon kita apa? Kita bersuara. Itu. Tapi yang paling utama kita berdoa. Ampuni mereka Tuhan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jamah hati mereka Tuhan, agar mereka membuka diri kepada kebenaran Kristus yang memerdekakan, yang menyelamatkan, yang membebaskan Anda dari perbudakan adat istiadat negara lain. Ya. Oke, sebelum ke sana sobat, saya informasikan dulu. Ya. Pelayanan Pavel di pedesaan, ya puji Tuhan. Fondasi sudah kelar. Ya, kalau kemarin fondasi beberapa hari lalu ya, belum kelar, tapi puji Tuhan hari ini saya infokan bahwa fondasinya udah kelar. Ini puji Tuhan, tadi saya baru foto terbaru ya, fondasinya udah kelar. Dan saat ini ya mereka para tukang masih menggali lubang untuk teras. Ya, ini kawan-kawan ya, lubang untuk teras. Ya, ini dia. Ya puji Tuhan, ini semua berkat dukungan dan doa Sobat Waras semua.
Ya, ini rampung sudah fondasinya, fondasi untuk bangunan gereja. Tinggal untuk terasnya masih sementara diperbaiki, masih sementara dibangun. Dan Sobat Waras, ini adalah info saldo kita. Ya, puji Tuhan, saldo saat ini ada itu ya, masih ada 4 juta ya, 4.689.351 ya ini ya. Bahkan dana yang sudah kita pakai untuk membangun ya sudah lebih kurang 125 juta. Nanti setelah fondasinya rampung baru kita akan kalkulasi lagi berapa anggaran yang keluar dan akan saya laporkan di channel ini. Dan bagi Sobat Waras yang ingin membantu pembangunan rumah ibadah kami, langsung aja ke yayasan yang ada di layar kaca Sobat Waras dan nomor rekening BRI yang ada. Dan semua taburan Sobat Waras kiranya Tuhan Yesus saja yang akan membalas berkat ya. Ini Sobat Waras info saldonya ya, yang sudah saya perbesar tadi ya. Ini ya. Ini. Oke, bantu didukung Sobat Waras. Ini nomor rekeningnya, bisa di save ya, dan bantu supaya pembangunan ibadah ini dapat selesai dan nama Tuhan dipermuliakan. Walaupun di beberapa daerah banyak gereja yang dilarang untuk dibangun karena ketakutan mereka terhadap perkembangan kekristenan ya, sehingga mereka melakukan aksi-aksi yang biadab dan tidak tahu diri dan tidak tahu malu ya. Hidup berbangsa dan bernegara tapi kelakuan mereka begitu barbar. Oke, kita kembali ke topik ini Sobat. Ya, ini dia pembangunan gereja ya, tolak pembangunan gereja di Cilegon. Masa aksi bawa kain kafan hingga ancam turunkan wali kota Cilegon. Dimuat oleh suara.com 7 September 2022 pukul 14.13 ya. Gerombolan ya, ini gerombolan bersorban ini ya. Bersorban ya. Gerombolan penolakan pembangunan gereja di kota Cilegon, tepatnya di lingkungan Sumur ya. Ya, di lingkungan Sumur Wulu, Cikuasa, Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Banten semakin bergejolak. Bahkan dengan tegas masyarakat ancam wali kota Cilegon, Heldi Agustian, itu diturunkan dari jabatannya bila memberikan izin pembangunan gereja di kota Cilegon, Banten. Mereka begitu takut ya. Heran ya. Berdasarkan pantauan suara banten.id pada Rabu tanggal 7 bulan 9 2022 ya, sekitar pukul 10.15 WIB, puluhan masyarakat berbondong-bondong mengepung gedung DPRD Cilegon. Di sana mereka melakukan audiensi dengan Ketua DPRD Cilegon Isro Miraj terkait penolakan pembangunan gereja. Selain itu, puluhan masyarakat itu juga terlihat membawa kain kafan sepanjang 2 meter yang digunakan untuk menandatangani penolakan pembangunan gereja. Satu persatu ya, para kesepuhan, kiai, ustadz ya, lagi-lagi ya, kesepuhan, kiai, ustadz dan ustazah hingga masyarakat Cilegon yang hadir turut menandatangani kain kafan tersebut sebagai bentuk penolakan pembangunan gereja di kota Cilegon. Ya, Kiai Haji TB Fatul Azim Khotib, tokoh masyarakat Banten lama, turut ya mengawal aksi penolakan pembangunan gereja dengan tegas memastikan akan menurunkan ya wali kota Cilegon Heldi Agustian dari jabatannya. Kata Fatul ya, penurunan Heldi Agustian akan terjadi jika orang nomor 1 di kota Cilegon itu memberikan izin pembangunan gereja di Cilegon. Lebih baik dipecat orang pusat daripada oleh warganya sendiri. Tunggu saja tanggal mainnya, wali kotanya kita pecat, katanya usai menandatangani kain kafan penolakan pembangunan gereja di gedung DPRD Kota Cilegon pada Rabu tanggal 7/9/2022, tanggal 7 bulan 9 ya. Menurutnya mau tidak mau wali kota usungan Partai Berkarya tersebut harus ya seirama dengan warganya. Pasalnya Heldi Agustian terpilih dan dipilih oleh masyarakat Cilegon. Aduh, warga kopla kayak gini ngapain kita harus seirama dengan mereka? Ya, masa harus berbeda? Ya, berbedalah dengan kejahatan. Berbedalah dengan orang-orang yang otak tumpul, diskriminasi dan intoleran. Harus berbeda. Ya, kita harus lawan aksi-aksi begitu ya.
Anda bayangkan saja kalau di NTT ya menolak pembangunan masjid. Anda senang nggak? Buka otak Anda ya. Jangan jadi orang sinting ya, orang yang tidak punya punya pikiran waras ya. Beliau juga kan terpilih karena masyarakat. Masa mau membuat kecewa masyarakat, ujarnya. Ya, pada kesempatan itu ia juga mengaku sebelumnya tidak mengetahui akan ada pembangunan dan penolakan pembangunan gereja di Kota Cilegon. Namun karena telah mendapatkan pemaparan dari para tokoh Cilegon, ia pun akhirnya turut ya mendukung penolakan tersebut. Saya bangga sekali sebagai warga Banten. Tadinya saya tidak tahu, akhirnya diuraikan oleh tokoh-tokoh Cilegon, tuturnya. Saya mengungkap menangkap yang berkaitan dengan sedang diperjuangkan masyarakat Cilegon. Ya, ternyata masyarakat Cilegon punya dalil yang sangat kuat, tidak bisa diganggu gugat, baik kesejahteraan maupun keagamaan, sambungnya. Hingga ya berita ini diterbitkan, ya pantauan di lokasi puluhan masyarakat tersebut ya bergeser merangkak memasuki gedung Wali Kota Cilegon, ya bertemu dengan Heldi Agustian. Karena masa yang begitu banyak, masa aksi diizinkan masuk beraudiensi dengan Wali Kota Cilegon terkait penolakan pembangunan gereja hanya perwakilannya, sedangkan masa aksi lainnya memenuhi halaman kota Wali Kota Cilegon. Bayangkan hal yang sama yang kalian lakukan, ya dilakukan juga oleh orang-orang yang di Papua contohnya, orang-orang yang di NTT. Kalian mau bilang apa? Seandainya orang-orang di NTT juga melakukan aksi menolak berdirinya di sana masjid, bahkan menolak kehadiran orang Islam di NTT. Kami usir semua orang Islam dari NTT. Kalian mau nggak? Iya, kalau kalian nggak mau, janganlah kalian memperlakukan orang-orang Kristen di Cilegon seenak hati dan udik kalian. Kalau memang kalian tidak suka, ya kalian tinggalkan kakimu, ya. Angkat kakimu dari Indonesia. Jangan sebodoh itu jadi manusia. Kok katanya Kiai Haji, katanya Ustadz, tapi oknum-oknum bejat ini ya. Iya, memalukan, sangat memalukan ya. Ya, kita lihat komentar netizen ya terkait hal ini ya. Ya nggak heran kalau pada murtad keluar Islam, agama nggak mengajari kedamaian. Ya, katanya toleransi, tidak ada fobiasem agama apapun, anti PKI. Kalau udah begini, apa bedanya dengan PKI? Ya, memang mereka ini PKI yang berjubahkan agama. Hanya iblis yang panas melihat gereja. Di NTT, Papua bebas bangun masjid. Lu orang tidak diganggu, enak betul. Kau takut sama gereja ya? Di mana akal sehat? Kau semua bos, sontoloyo. Gimana negara mau maju? Ya mukanya gelap-gelap, serem banget. Ya itulah gereja fobia dan lain sebagainya. Kawan-kawan, inilah faktanya di Indonesia ini ya. Jadi masih maukah Anda ikut gerombolan-gerombolan sampah ini? Kalau memang mereka mengatakan mereka menyembah Tuhan yang benar, kok kelakuan mereka begitu jahat dan bejat? Menolak loh ya pembangunan gereja ya. Mereka bukan hanya menolak pembangunan gereja, banyak yang mereka tolak ya. Ada juga yang menolak berdirinya wihara lah, berdirinya pura lah, dan lain sebagainya. Lalu yang begini dibiarkan oleh pemerintah. Ini sebenarnya langsung ditangkap aja. Kalau pemerintah itu tegas, langsung diborgol, ditangkap ya, ditaruh di ruang yang paling gelap biar nangis-nangis itu mereka. Kasihan loh, pakai sorban, kelihatan paling suci, paling agamis, tapi otaknya koplak ya. Benar-benar nggak tahu diri dan nggak tahu malu ya. Ya itulah kawan-kawan, informasi dapat saya bagikan. Mohon dukungan Sobat Waras. Ya, bantu viralkan video ini dan bantu untuk bagi Sobat Waras yang memiliki berkat bisa. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus akan memberkati semua taburan Sobat Waras. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam dan bye-bye. Salam waras.